wabarakatuh. Kita berjumpa dengan saya Muhammad Fadzahyono dalam Augensen. Masih mendiskusikan soal bagaimana kita menyediakan pangan. Kali ini saya akan mendatangkan senior saya, Mas Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono, seorang sosiolog dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, beliau ini salah satu sosiolog yang serius membuat riset ya. Saya sudah kenal beliau cukup lama, mungkin 20 tahun ya. Iya. Dan saya sangat mengagumi riset 25 tahun. 25 tahun. Ya, yang pertama saya ingin mohon dibantu menjelaskan. Ya. Kita itu negara, orang-orang pertanian lama itu bilang ini replika surga ya, ada matahari, ada hujan, tanahnya subur, tapi sebuah ironi kita itu pangan macam-macam itu impor gitu. Sebetulnya bagaimana cara menjelaskan ini, Mas? Oke. Terima kasih Mas Farid ya. Saya sepakat bahwa negeri kita ini kan negeri agraris maritim tropik ya, yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan juga dikaruniai tanah yang subur, karena terutama di Jawa ini misalkan banyak gunung api ya, tanahnya subur, dan disitulah sebenarnya awal dari peradaban pertanian ya. Sejak zaman, ada yang bilang Jawa Dwipa itu sudah, terutama di Jawa itu sudah subur dan sudah ada peradaban pertanian. Sistem pertaniannya itu sudah memiliki, dan pengetahuan tentang bagaimana memproduksi pangan itu sudah sangat maju sebenarnya. Nah, belakangan ini terutama di era setelah Indonesia merdeka justru terjadi ironi yang namanya negeri yang subur, negeri agraris maritim tropik ini justru mengalami persoalan dalam hal pangan, sehingga tidak terjadi ironi seperti masyarakat agraris kok pangan saja impor, kira-kira kan gitu. Mengapa terjadi seperti itu? Saya akan menjelaskan dari perspektif sosiologis ya, Mas. Yeah. Sebenarnya melihat menurunnya Indonesia sebagai produsen pangan itu tidak bisa lepas dari konstelasi politik global, Mas. Di era tahun 70-an dan dekade 70-an itu Barat, terutama Amerika juga, kita tahulah sebagai negara adikuasa juga ingin tampil untuk menguasai dunia. Lalu ketika perang dingin itu ya, blok barat dan blok timur itu, blok barat yang katakanlah prakarsai oleh Amerika Serikat misalkan, itu juga ingin menguasai negara-negara dunia ketiga termasuk di Indonesia. Yeah. Lalu saya kira bagi para pengamat sudah pernah menyampaikan ya, ada dua doktrin penting yang dijadikan dasar bagi politik luar negeri Amerika Serikat yang terkait dengan soal pangan ini. Yeah. Misalnya doktrin Henry Kissinger itu yang kita tahu ya, Henry Kissinger itu kan menteri luar negeri sangat populer waktu dekade 80-an ya. Itu mengatakan
kalau Amerika Serikat ingin menguasai negara, itu kuasailah minyak itu. Nah, kalau ingin menguasai masyarakat, maka kuasailah pangan gitu. Nah, Indonesia menjadi salah satu target dari politik pangan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Maka pada awal era Orde Baru, maka pertanian kita ini diubah. Yang tadinya itu berorientasi pada kesejahteraan petaninya, lalu kemudian diubah menjadi pertanian yang berorientasi pada growth, pertumbuhan. Nah, itu efek dari tadi politik pangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa era Orde Baru itu kan juga tidak lepas dari campur tangan Amerika Serikat. Yeah. Maksud saya pergantian dari Soekarno ke Pak Harto itu kan konteks politik globalnya kan ada faktor eksternal yang mengubah konstelasi politik nasional di Indonesia waktu itu. Lalu kemudian memang terjadi semacam krisis pangan pada waktu itu, dalam arti produksinya rendah gitu. Lalu dicanangkanlah pertanian yang berorientasi pada pertumbuhan itu tadi, maka modernisasi pertanian. Ya, ada revolusi hijau dan sebagainya itu toh, yang kemudian mengubah sistem pertanian yang dulunya itu antara pertanian dan peternakan itu terintegrasi, maka waktu itu dipisah. Dengan modernisasi pertanian itu, lalu bibitnya juga diganti ya, bibit lokal diganti dengan yang bibit yang dianjurkan oleh Amerika Serikat yang dulu dikembangkan di Filipina itu, yang diiri ya, International Rice apa itu, yang berpusat di Filipina. Nah, itu bibitnya diganti bibit lokal di Indonesia itu. Penerapannya keras itu ya? Iya, lalu karena memang negara waktu itu zaman Pak Harto itu otoriter ya, ya memang berniat otoriter dan gandrung dengan developmentalism. Nah, stabilitas politik itu menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan gitu toh. Maka ya modernisasi pertanian itu diterapkan secara efektif dengan oleh negara. Ya, maka diganti tadi orientasinya pertumbuhan. Nah, sejak itu kemudian apa namanya, pertanian memang secara singkat itu mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Bahkan tahun 84 itu swasembada beras. Tapi ada efeknya. Nah, efeknya itu setelah tercapainya swasembada beras itu mengalami penurunan secara signifikan sampai sekarang. Ada dua fenomena penting ya secara sosiologis. Naiknya produksi beras itu yang merupakan program pemerintah yang di backup oleh Amerika Serikat itu memiliki implikasi yang sangat besar, yaitu melemahnya dan bahkan menurunnya lembaga-lembaga sosial di masyarakat petani, yang dulunya itu menjadi mekanisme untuk
ketahanan pangan ya, dan sejahtera ya. Misalkan ada lumbung lembaga lumbung padi yang diinisiasi dari masyarakat itu sendiri. Dan local knowledge-nya terhadap sebagai pertanian itu juga menjadi salah satu mekanisme ketahanan pangan masyarakat kita. Nah, karena ada modernisasi itu menjadi hilang. Bibit-bibit segala juga hilang ya? Bibit lokalnya juga hilang, pengetahuan lokalnya itu juga hilang, dan yang lebih penting terjadi satu perubahan secara signifikan dari tadi pertanian yang dulunya antara pertanian dan peternakan itu terintegrasi, sekarang terpisah antara pertanian dan peternakan itu, dan itu menjadi salah satu sebab tidak sustainable, yang implikasi ekonominya produksi menjadi mahal. Dulu itu kan pengetahuan lokal terus terintegrasi dengan apa namanya peternakan itu kan, pupuk itu kan bisa nggak beli, sehingga rendah biaya produksinya. Nah, itu mulai terjadi semacam itu, dan itu memang by design. Beras itu kalau nggak salah dulu itu ya sekitar 53% itu beras, Mas. Tapi sisanya itu ubi-ubian, Mas. Ya ada jagung, ada gaplek, ada sagu. Dan pangan-pangan lokal itu 43% posisinya. Tapi efek dari modernisasi pertanian itu lama-lama menjadi menurun karena beras itu digalakkan produksi beras itu. Nah, meningkat sekitar hampir 70% akibat dari modernisasi pertanian. Jadi orang kemudian jadi makan beras semua. Akhirnya makan beras itu. Nah, itu berbanding terbalik dengan orang makan ubi-ubian. Kira-kira gitu, Mas. Dan itu terus menurun sampai kalau sekarang itu kalau nggak salah hanya sekitar 7% dari ubi-ubian itu. Lalu sisanya itu apa? Orang Indonesia makan terigu, Mas. Roti. Nah, itulah yang sebenarnya dijadikan sasaran utama oleh politik pangan Amerika. Nah, di samping dengan modernisasi pertanian tadi, biaya produksi itu tergantung pada industri petrokimia, Mas. Pupuknya, obat-obatnya, dan pengetahuan lokal itu dihabisi oleh ya negara sendiri melalui PPL itu menyingkirkan atau meminggirkan pengetahuan lokal. Sehingga ya seperti ini. Jadi justru pangan kita sangat mulai tergantung. Nah, kita terus misalkan ya itu tadi terigu itu sudah sekitar 25% ya sekarang, yang menggantikan ubi-ubian itu tadi, sehingga susah berswasembada pangan. Sementara berasnya juga sudah lama itu impor juga tidak mencukupi. Kira-kira kesadaran bahwa ternyata kita ini salah ini gitu, itu kira-kira mulai kapan? Ya sebenarnya kita tahu ya, ini kan di era Orde Baru kan memang kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah dalam politik pangan itu tadi melalui modernisasi pertanian ya, itu sebenarnya sudah ada yang menyadari dan mengingatkan waktu itu. Cuman kan sekali lagi kan negara kita waktu otoriter, Mas, nggak bisa, nggak pernah mendengar gitu. Dan apa istilahnya ya, kalau orang Jogja itu ngeyil, dikandani orang ngeyil itu, terus nggak punya tradisi mendengar memang. Akhirnya malah terus tadi terobsesi gandrung dengan developmentalism dan pertumbuhan tadi, pertumbuhan termasuk di pangan itu ya.
Sehingga ya mencetak sawah, mencetak itu kayak gitu. Nah, sehingga yang terjadi sejak dulu dalam perspektif sosiologi itu selalu yang terjadi justru di era Orde Baru ketika pertumbuhan pangan itu meningkat secara signifikan, tapi berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan petaninya. Dan fenomena itu sampai sekarang terjadi. Itu jadi sudah berapa tahun situasi seperti itu sejak awal Orde Baru sampai sekarang gitu? Itu pencapaian tahun 1984 itu kan sangat membanggakan ya, dianggap sebagai satu pencapaian luar biasa dan itu di blow up di mana-mana sebagai salah satu kisah sukses Indonesia di dalam swasembada pangan. Tapi sudah diingatkan sebenarnya, nah itu kan memang pada fase yang di titik puncak nanti akan mengalami penurunan, dan lebih dari itu pendekatannya bukan pendekatan pembangunan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani, tapi pertumbuhan. Dan sejak itu sudah meskipun sudah swasembada pangan, tapi pertumbuhan pangan itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan petani karena produksinya mahal, Mas. Tergantung pada pupuk, pada obat-obatan yang itu harus beli. Itu makanya dulu itu karena mahal berproduksi itu, maka muncul petani gurem istilahnya. Petani yang tadinya punya lahan sempit tapi akhirnya nggak mau, akhirnya dia hanya ingin banyak yang berpindah menjadi buruh tani karena nggak menanggung risiko. Biasanya jadi jasa petani dari kelompok-kelompok yang masih punya modal kayak begitu. Nah, itu karena beratnya beban untuk produksi waktu itu. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang. Dan kembali kepada tadi, ya berhasil itu Amerika menerapkan politik pangan itu sehingga kita tergantung. Bahkan bukan hanya beras, kedelai itu sudah lama impor toh. Lalu kemudian bawang juga impor. Sekarang. Ya, terus bahkan garam, negara maritim yang memiliki pantai terpanjang di dunia ini impor. Nah, itulah problem sekarang. Dan ironinya pemerintah di pasca Orde Baru juga terus mencanangkan swasembada pangan dengan program ketahanan dan kedaulatan pangan. Tetapi tadi pendekatannya yang tetap pertumbuhan, bukan kesejahteraan itu tadi. Saya kira itu dari sisi sosiologisnya itu yang saya maksud. Ya, gitu, itu Mas. Berarti harus ada langkah-langkah strategi kebudayaan gitu atau gimana? Ini kan mengubah mindset itu kan persoalan sosiokultural kita. Nah, memang tidak mudah tapi harus dilakukan. Kalau enggak ya itu tadi. Bukan hanya sekarang, sejak dulu sebenarnya sudah diperlukan. Itu kan melalui pendidikan, Thomas, anunya. Nah, ya jadi menggunakan kita membuat perencanaan gitu ya. Misalnya saya dulu saya sekarang memiliki usia saya udah segini mau 60, punya kesukaan pada pertanian tuh. Bagaimanapun memori saya ketika SD, kepala sekolah saya itu kebun belakang sekolah itu perintahkan anak-anak itu membuat kelompok menanam ketela, bengkoang, macam-macam itu loh. Nah itu saya kok nggak melihat sekarang itu ya. Misalnya di sekolah ini ada peternak ikan, SD, SMP sebagai satu gitu ya. Nah itu kira-kira kalau kita membuat perencanaan pendidikan karena lari dari sektor pertanian ini kan juga betul seperti itu. Supaya lebih konstruktif itu bagaimana? Ya, makanya ada dua langkah strategis yang bisa dilakukan ya. Dari sisi di dunia pendidikan misalkan, harus sejak awal generasi sekarang itu
diubah mindsetnya terhadap citra petani atau pertanian lah melalui pendidikan, Mas. Sebagai contoh misalnya Thailand, kenapa itu kok tidak ada masalah generasi ke generasi mereka itu terhadap persoalan pertanian. Di Indonesia ini kan generasi mudanya itu kan makin tidak suka terhadap pertanian, karena ya tadi image-nya tadi yang saya bilang tadi terkena oleh cara berpikir logosentrisme itu tadi, dianggap tradisional, terus miskin, dekil dan sebagainya itu. Nah itu harus diubah lewat pendidikan, Mas. Kalau di Thailand itu kurikulumnya itu sejak SD sudah ditanamkan bangga dengan pertanian. Jadi sudah di set up sejak di kalau kita kurikulum. Sama maritim harusnya ya. Ya kita agraris maritim. Agraris maritim. Ya, harus ditanamkan nilai itu, bangga dengan pertanian dan maritim itu tadi. Nah ini penting untuk dilakukan langkah-langkah strategis semacam ini supaya ya bangga pertanian dan menjadi bangsa maritim, pelaut yang pertanian dan kelautan itu kan bisa disentuh dengan teknologi baru sebenarnya. Nah kalau sekarang misalnya dari sisi ngandani pemerintah susah gitu ya. Iya. Apakah rencana atau strategi ini bisa dititipkan melalui organisasi kemasyarakatan? Ya sebenarnya sudah ada ya kira-kira itu, tapi yang paling strategis sebenarnya itu kan di institusi pendidikan itu. Lalu tentu saja tidak boleh secara parsial ya, harus komprehensif ya, nanti diikuti oleh gerakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lalu pemerintahnya sendiri juga terus mengumandangkan itu, tapi jangan lupa mengubah mindsetnya tadi loh. Ya, sederhananya begini ya, pemerintah ini kan memiliki satu arena bagi mengubah mindset tadi dalam arti yang lebih nyata. Contoh sederhananya gini, Mas Farid bisa menghitung birokrasi itu kan dari Sabang sampai Merauke itu kan tradisi rapat itu kan tinggi toh. Lah apa sih susahnya snacknya itu 60% misalkan ubi, apa susahnya? Nah itu kan nanti menciptakan pasar toh, menciptakan pasar bahwa nanti perlu mesti banyak yang mensuplai dan itu meningkatkan atau meningkatkan gairah untuk menanam itu toh petani-petani kan kayak gitu. Kan enggak susah itu. Ya yang kayak gitu itu. 60% loh Mas, ya misalkan kayak gitu. Tapi ya itu tadi bersamaan dengan mindsetnya itu diubah. Wah mungkin bisa dengan isu kembali ke kultural dan bisa dengan isu kesehatan toh. Juga sehat juga. Menurut saya kalau saya parsel itu saya suruh galakkan. Parsel tapi isinya. Tapi gitu ya? Isinya yang tadi 60% itu adalah produk lokal. Saya pernah perguruan tinggi swasta itu setiap hari raya Idul Fitri dan Natal itu tak minta membuat parsel-parsel di lingkungan sendiri, tapi syaratnya 60% produk lokal gitu. Nah, kalau itu bergerak dan menjadi gerakan sosiokultural tadi, nah kan jelas tuh Mas. Itu dengan sendirinya Mas Farid sebagai seorang yang paham tentang ekonomi kan pasti akan ya hukum permintaan dan penawaran itu kan pasti terjadi dengan sendiri. Ada pergerakan. Apa susahnya sih? Kayak gitu kan semua jadi untung ya. Semua untung nanti ya dunia Barat itu ya juga semakin memahami, karena kalau daya belinya di sini juga bagus kan ya juga bisa membeli barang-barang yang lain di sana lah misalkan kayak gitu. Itu hal yang paling konkret bisa dilakukan dalam konteks tadi program pemerintah yang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan itu. Kalau kita bagi Mas secara sederhana, ada negara ya dalam diwakili pemerintah, swasta besar, masyarakat gitu ya. Dan agama tadi. Agama.
itu masing-masing harus dikasih tugas apa untuk satu orientasi baru di dunia pertanian itu? Ya itu tadi kan sekarang bisa menggunakan media ini kan sepanjang bahwa pemerintah dengan tulus ya dan tulus itu maksudnya kalau ini loh kita krisis pangan loh ini, ayolah kita bareng-bareng gitu. Itu saya kira kok bisa ya menjadi sebuah gerakan itu tadi yang melibatkan dari berbagai elemen masyarakat. Yang paling sederhana yaitu tadi yang bisa kita lakukan. Nanti bersamaan dengan itu pasti kan juga tumbuh pengetahuan lokal. Di masyarakat juga akan bergairah untuk membuat jajan pasar yang base pada yang bahannya itu yang lokal. Ya tentu saja bukan hanya ubi-ubian ya, itu ya walo, kemudian buah-buahan dan sebagainya itu kan banyak sekali dan tidak dibudidayakan loh Mas. Nah, waktu 98 habis reformasi itu kan sempat ada waktu kosong kebijakan sempat ya, dan kemudian mangga Thailand itu datang ke sini banyak gitu. Nah waktu itu ada satu Pemda yang kreatif tuh Jawa Timur kan, mangga apa itu nanam ya dari Pasuruan sepanjang jalan itu kemudian rakyat dikasih fasilitas bibit. Nah, apakah harus ada gerakan seperti ini juga di tingkat pemerintah daerah? Jadi misalnya ini durian, ini ubi kan gitu. Iya, tapi kan harus menciptakan pasarnya, Mas. Ya kayak mangga, durian, itu kan harus dibudidayakan. Kalau hanya mengandalkan tetap ada peran pemerintah, bagaimana pasar dibuat dan sebuah gerakan tapi dengan spirit kolaborasi itu tadi. Dengan asal itu diungkapkan dengan tulus gitu tadi yang saya katakan itu mau kok mereka dan konsisten tentu saja ya. Kan gitu. Lalu di dunia perguruan tinggi atau pendidikan yang lain itu ya itu tadi pengetahuan budidaya. Berarti disiapkan juga hulu hilirnya juga. Iya, gerakan produksi pengetahuan juga misalkan begini ya, di sekolah-sekolah juga budidaya, semua buah-buahan di agraris tropik ini yang melimpah. Gimana sih membudidayakan mangga, budidaya tentang rambutan. Lalu ada gerakan-gerakan di masyarakat, apa namanya, kan banyak ada institusi Dasawesma, PKK, pengajian itu. Juga diskusi menyentuh hal-hal yang real itu untuk pengetahuan bagaimana budidaya ini gitu loh. Inilah paling enggak gerakan menciptakan. Untuk ini menjadi sebuah peran negara yang efektif itu cuma dihimbau membuat SK. Iya kayak gitu. Juga buat lomba-lomba semacam Adipura itu ya. Iya, kayak gitu. Tapi di masyarakat juga di gerakan semacam itu kan jadi gayeng Mas. Ya kita ini tidak harus berorientasi growth tadi ya. Wah kita ekspor ini buah itu nanti dulu lah. Subsistensi dulu aja udah. Subsistensi dulu paling tidak yang di pasar nasionalnya saja sudah sangat luar biasa. Yang pasar nasionalnya aja dihabisi. cara berpikir tadi loh dengan yang logosentris itu. Ya gimana gitu. Ya, tapi sekali lagi saya tidak bermaksud anti barat atau anti negara-negara tangga kita. Saling karena di sini bisa dijadikan gudang pangan dan saling apresiasi dan tidak dalam konteks hubungan yang peyoratif itu ya, tetapi kolaboratif ya. Tidak berarti di sini nanti pangan kita dibudidayakan melimpah tidak impor dari tadi. Ya enggak kan sebaliknya kita kan saling tukar toh. Nah itu kan bisa dilakukan semacam itu. Jadi tidak perlu khawatir soal kayak gitu. Apalagi barang-barang industri manufacturing, industri pangan ya, yang itu yang sering saya katakan ini Mas, saya
ya jangan terlalu dikontrol, semua disuplai oleh global capitalism lah. Nah, bayangkan nih loh, Mas Farid bisa lihat ya di mana ada destinasi wisata yang sekarang digalakkan loh itu. Tapi efek untuk membangkitkan ekonomi lokal ya enggak ada. Wong itu semuanya itu sasetan loh Mas. Itulah, jadi di setiap tempat wisata itu pasti ya Coca-Cola, 7up, itu ada minuman sasetan itu ada puluhan jenis, belum yang pangan instan. Ya itu oke, tapi ya jangan mendominasi kok nggak ada yang lain nih. Lah, itu kan buah dari tempat sendiri. Lah ya, yang dibudidayakan loh ya. Gitu ya, saya beri contoh begini yang konkret ya Mas. Ya saya beri contoh ini dari saya mengajak mahasiswa untuk melihat lapangan ya. Nggak ada itu hanya degan Mas. Itu beberapa produk manufacturing ya. Tapi di situ hanya jualan degan. Degan itu kan yang disediakan alam saja, nggak dibudidayakan. Tapi ini berapa? Itu fenomenal, hampir di semua tujuan destinasi wisata kayak gini. Fenomena semacam ini. Jadi fenomena. Nah itu siapa pelaku ekonominya? Ya ada Danone, ada Unilever. Oke, itu berarti kita tidak berarti melarang, tapi jangan mendominasi lah. Caranya ya apa ya? Kita kan negara sosialisme demokratik, berdasarkan Pancasila itu, ya diintervensi oleh negara melalui polisi-polisi tadi dan bersamaan dengan itu ada gerakan masyarakat. Nah itu nggak sulit itu dilakukan, asal adalah komitmen ya, dan niat yang tulus itu tadi. Demikian perbincangan kita dengan sosiolog Profesor Sugeng Bayu Wahyono dari Universitas Negeri Yogyakarta, di mana beliau membantu kita memetakan persoalan di dunia pertanian, mengapa dunia pertanian kita gagal menyediakan pangan dalam jumlah yang mencukupi, dan juga bagaimana dunia pertanian kita tidak membawa kesejahteraan pada para petaninya. Tentu ini ada satu persoalan besar, dan pemecahan masalahnya tadi itu harus ada perubahan mindset atau orientasi yang harus diubah dalam memandang dunia pertanian dan produk pertanian lokal. Saya berharap ini akan bermanfaat buat kita semua, memberi masukan-masukan yang penting bagi para pengambil kebijakan. Kita akan mendatangkan para narasumber yang lain, atau nanti tim redaksi akan melakukan riset-riset untuk disajikan di podcast Our Concern ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.